Kita mulai bentar lagi. 1 menit lagi ya, bisa. Ya, 1 menit lagi. Ervin belum join ya? Evin kayaknya hari ini nggak bisa ikut ya. Oh, oke. Ini untuk yang UI sama yang dungeon ya. Hmm. Paling, tapi saya kayak kalau UI bisa aku sama kamu dulu deh, Bang Julio. Kita bisa lanjutin dulu. Karena kan Ya untuk yang bisa. sekarang. Nah, Ya. oke. Eh, ya, paling kita mulai dulu. Ya, jadi untuk hari ini yang kita bakal bahas ada dua. Pertama dari si controllernya, si Snake controllernya, kita bakal bahas tentang bagaimana cara kita mungkin bakal membuatnya, approach-nya mungkin, karena kan ada 1001 approach. Yang bakal jelasin mungkin diskusi pertama adalah dari Steve, dimulai dari sama Steven nanti kayak gimana arahan rencananya mau kayak gimana ngebangunnya, termasuk juga sama dungeon. Nah, harapan dari kita diskusi pertama ini tuh kita bakal tahu action item untuk ngebangun si Snake controller itu apa aja, dan juga untuk ngebangun si Snake dungeon-nya gitu. Nah, jadi kayak ini termasuk kayak nanti spesifikasi dasar untuk yang art, termasuk juga kayak task action item awal yang untuk programming mulai dibangunnya dari mana. Jadi pembagian tugas juga harapannya kita mulai dari sini kasarnya gitu. Ya, Steven, silakan kalau mau mulai dengan yang ini. Snake Control, mungkin kita mulai ngebangunnya kayak gimana. Dan setelah nanti penjelasan arahan dari kamu, kita mulai diskusi. Misalnya kayak gimana, bagus atau enggak, sampai ya, gitu. Oke, silakan. Bentar, berarti ini pakai apa? Pakai apa? Sosmed abangnya berarti kan? Untuk mana? Ya, ya, ya. Oke, oke. Nah gini sih apa? Sebelum masuk sini apa sih? Aku tuh perlu tahu masa kayak apa? Masa kayak maksudnya apa? Punya tuh kayak masih, aku masih belum gitu dapat. Gimana, sorry? Tanya apa? Ini kan apa? Mau dibedah kan? Masa kayak apa? Masa kayak ini mau dibedah kayak gimana? Aku udah gitu dapat maksudnya beda kayak gimana? Approach untuk, misalnya kalau sekarang kita ngebangun nih, kita mau Mhm. ngebikinnya kayak gimana? Misalnya si Snake, si controller. Misalnya kayak mulai kayak apakah si Snake sifat apa satu kelas dan kayak dia ada 3 bagian dan kayak misalnya kayak dimulai outputnya itu apa? Kayak Oh, kita tujuannya kita mau bikin apa dan approach-nya kayak gimana gitu misalnya. berarti apa? Secara teknik berarti kan? Ya, Secara teknikal. teknik. Teknik apa? Oke. Kita bahas teknik. Nah, jadi apa sih? Kalau saran aku sih bikinnya tak mungkin apa sih? Awal kayaknya simpel aja sih. Jadi mungkin dia bakal apa ya? Kalau siapa di Unity kan dia itu semua itu kan apa? Mungkin masa kayak skill apapun itu bakal diinherit sama mono behavior ya, mono behavior, ya kan? Mono behavior. Nah, jadi apa? Untuk bikin dia lebih simpel, simpel ya. Jadi mungkin ya udah ini jadi saya ini dia itu nggak apa dia itu apa nggak inherit ini. Jadi
Jadi kan nanti dia tuh bakal punya apa ya? Punya metode kayak apa? Update, start, awake gitu bla 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 kan. Nah, lalu apa? Aku apa sih sekarang kayak mikir kayak untuk apa? Untuk sistem apa? Sistem kayak mana dia itu apa ya? Kayak memanjang gitu guys saya. Jadi mungkin kita bisa mulai dari kayak apa ya? Kayak mungkin pakai list gitu. Cuma aku agak susah sih apa? Ngejar gitu. Jadi yang penting kayak antara list atau intinya itu udah collection ya. Jadi dia itu bakal nge-hold seberapa panjang apa ular itu tersebut kan. Nah, dan juga kan sekarang apa namanya? Ini kan bahas kontrol berarti kan kita tuh juga bahas soal kayak movementnya kan. Berarti. Nah, berarti kan kita apa ya? Ngebahas soal ini dong. Bentar, grid jatuhnya ke controller atau masuk ke dungeon. Kalau grid. Harusnya dungeon kali ya. Iya, udah di dalam dungeon itu udah termasuk di gameplay. Jadi dungeon sama gameplay itu udah satu lah istilahnya. Nggak ada mode lain, itu semua udah pasti grid. Kalau kemarin sering ada Elvin ya, memang seperti itu. Dan kalau dari dokumentasinya juga sama sih. Gitu. Oke. Kalau gitu langsung ke grid dulu ya. Iya, Eh, terus yang Gimana? Misalnya mau kalau saran aku mulai dari si Snake aja dulu. Kalau mau. saya dulu. Misalnya kayak mulai kita ngebahas misalnya kayak si Snake-nya ada apa aja? Dia kan pasti ada panjang. Terus ada apa lagi? Misalnya kayak mulai dari data structure dan pendekatannya. Oke. Berarti saya itu kan berarti kan apa ya? Apa dari pertanyaan kemarin nanti kan ada 3 ya mesti ya. Berarti kayak gini. Aku tulis ya. Kayak how does atau kopi aja deh, biar cepat. Uh, um, ada. Tuh, aku copy dulu pertanyaannya. Kasian. Jadi di bagian snap control mekanik. Nah, berarti pertanyaan itu kan kemarin gini. Ada 3. Apa ya? Apa kan? Oke. Nah, berarti kan apa dari hasil diskusi kan berarti kan yang itu kan bakal gerak tuh apa ya? Itu bentar ini apa? Oke. Nah, jadi kan dia tuh bakal gerak based on grid, ya kan? Grid. Lalu gimana apa? Dia tuh apa buka kan? Jadi apa? Snack itu bakal gerak berdasarkan last input. Jadi snack will move based on the last input tapi kan. Input. Jadi untuk durasinya itu mungkin masa apa? Durasi apa ya? Durasi movement-nya berarti ya. Durasi movement itu sekitar kayak mungkin 500 ms gitu sampai 300 second gitu. Nah, oke. Nah, lalu apa namanya? Bagaimana kayak apa? Kayak kamera itu bergerak kan. Em, Kalau saya lihat sih kayaknya apa? Apa ya? Kalau sensornya apa mau kamera sempit, ya udah maka kamera itu statik gitu, statik gitu. Maka sensornya apa? Kamera kalau sensor itu mapnya luas, berarti ya udah mungkin simpelnya tuh kayak apa? Kamera itu di attach ke ke apa ya? Ke snacknya gitu misalnya. Nah, nah itu sih. Jadi apa? Kalau apa berdasarkan sih gini sih. Gampang to the point masa kayak kayak gameplaynya kayak gimana gitu. Kalau misalnya dari yang lain untuk bagian ini, ada pertanyaan atau ada tambahan atau gimana? Jadi kita bisa mulai diskusinya. Ini masih ngobrol aja, slow. Ini paling simpel aja sih. Kalau apa mau kompleks, sebenarnya bisa cuma ya. Jangan dulu. Keep simpel aja. Apa dari apa dari Harry atau mungkin Jackson ada pertanyaan nggak atau mungkin Ko Johan gitu? Ya, yang programmer kalau ada pertanyaan bisa langsung ya, nggak apa. Kita bahas-bahas santai aja hari ini. Sama yang art juga.
Mungkin sambil lanjut ke kanan, Steve, mulai jawab balik. Misalnya contoh kayak, kita mulai aja dari contoh kayak komponen snake ada apa aja? Ke mute, Steve, kayak kamu? Nih, ada suara. Oh ya? Iya. Oh. Gila aku masuk, oke. Iya. Nah, Ya, ya. bentar tadi. Jadi, kita mulai dari atas dulu ya. Jadi, kosan aku apa ya, kemudian sih gini sih, untuk apa, untuk kayak cara makan udah itu, untuk simpel ya, masa kayak apa, kayak gambaran kasarnya gitu mungkin, contoh kayak apa, kayak, objek makanannya itu ada di titik X, benar kayak X, 1, Y 1 kan. Nah jadi apa, ketika, snack itu, apa, masuk ke titik itu, ya udah makan, simpel aja. Kok pakai collider berarti. Ya collider, jadi pas titiknya itu mana gitu. Ya, pas titiknya Oh, ketemu, sniper. Aha. Sebenarnya bebas ya apa, kita itu apa ya, bisa apa, pokoknya bisa kayak ngecek by grade atau collider, ya banyak cara sih sebenarnya. bisa sih, bisa Aha. pakai collider sih. Banyak cara. Jadi aku siapa collider kayaknya lebih simpel ya collider ya. Lebih simpel Collider lagi. lebih simpel, karena Aha. kita nggak perlu cek grade-nya. Ya, ya. Ya itu sih. Untuk apa simpel apa, cara makannya. Oh, ini lupa bahasa Inggris ya. Jadi untuk apa, kayak bagaimana ulangnya tuh memanjang. Em, nah apa, kausan apa? Oh ya, dari puasa kemudian, udah tuh kan bakal banyak kausan tuanya dia itu apa, makan makan kayak, apa ya, kayak contoh kayak tikus atau apple atau apa gitu sejenisnya kan. Nah, Makan jadi objektif gitu. ya objek, dia objek lah ya, kan suatu objek gitu kan. Hmm. Objek. Nah, jadi apa? eh Sistem kayak gimana dia itu bertambah ya, mungkin simpelnya apa ya? Dia itu, setelah makan dia itu bakal apa ya? Kayak apa? Ngena, ngenambah apa ini? Nambah kayak mungkin Panjang badinya gitu ya. itu bentuk itu saya. Tapi ya aku kasus sih masa kayak susah ngejelasin ke teks itu. Gitu. Makan satu, badannya memanjang gitu. Kalau misalnya nggak bisa ngejelasin dalam bentuk teks, kayak dalam Ya. bentuk logikanya kayak gimana? Oh. Hmm.
top down 2D kan, kalau nggak salah. Kalau Deadlock top kan? down 2D ya berarti itu simple sih, nggak terlalu banyak. Misalnya top down 2 itu kan secara covernya top down 2D. Yang si art style-nya itu mungkin Bang Muro ada Bang Muro? Sorry, tadi gue habis boker. Oh, so. Nah, dari sisi asetnya, painted kan terakhir si ini. Ada si mood board snake-nya ada nggak Bang Muro? Ada. Untuk karakter ularnya, Ya, luar. untuk karakter ularnya itu belum ada sih, karena Ada cuman ada bayangan referensi yang bayangan sekarang nggak, yang bisa dipakai sebagai kasar untuk sekarang, biar ada bayangan. mungkin Umi bisa langsung gambar kali ya. Coba Umi, kamu bisa share gak? Kamu lagi di depan ini gak? Atau mungkin referensi yang tahu langsung, oh ini gitu kasar. Ya, jadi sebenarnya gini, ularnya itu sama kayak apa namanya? Sama kayak apa itu? Iyo itu apa? Apa iyo? Kayak nah, Nah, kalau misalnya kita lebih realistis aja gitu bedanya. ya bukan Slither. Nah, cuman kalau misalnya Slither itu secara movement-nya pasti gaya banget sama yang kita sekarang nge-propose kayak gini. Karena kalau yang kita propose kayak gini kan setiap take itu kita loncat satu ini kan. Apakah aku salah atau salah asumsi aku ini dari para programmer? Benar atau enggak? Benar sih, tiap grade ya kita kasih Tiap take kan. Nah, Iya. artinya itu salah satu downside-nya adalah memang kita nggak dapet si flow-nya kayak Slither. Karena movement-nya Slither sebenarnya bisa aja kamu bikin Slither yang grid based, cuman beda kan. Karena kalau Slither kamu misalnya masih ada animasi geraknya kan. Nah, kalau ini tuh kita nggak ada animasi geraknya, jadi di setiap tick itu kamu loncat satu kotak kasarnya. Gitu. Ini itu coret-coretnya di mana sih? Hah? Coret-coretnya? Bentar. Ini aku Beda lagi ya? beda. Oh, oke. Nah ya. Jadi kalau misalnya tadi Di mana? ada di message. Ya. Enggak. Nggak ada. Di mana? Di message mana? Di message. Enggak, salah channel. Dia bukan di ini. DM. DM ya? DM gua. Iya. Oh, I see. Iya. Oh iya. Ya, tapi misalnya untuk sekarang memang kita keep it simple aja dari sisi memang nggak akan dapet si movement yang flow-nya kasarnya itu. Tapi ya it moves kan kasarnya gitu. Masih game snake kan. Artinya ini kalau kita udah ngomong tentang asset specifications, yang mulai kelihatan itu adalah untuk yang kepala, ini bakal ada left, down. Sebenarnya gue pengen ada propose yang baru sih. Ini nggak tahu bisa nggak? Apa ya? Bisa tak? Maksudnya programmernya. Ya, apa dulu? Aku lagi buka ini. Oke. sebutkan. Ini. Aku taruh di luar ya. Sampai 3 pertanyaan. Oh, iya. Gimana nih brush? Nah ini pensil. Oke. Di sebelah sini bro. Nampak gak? Ya, bentar. Geser ke kiri. Ke kanan. Kiri. Kanan. Ya. Gelap ya. Aku ganti warna deh. Warnanya? Ada apa? Oke. Nah jadi bisa nggak? Misal gini ya. Ini adalah 3D ya. Plan. Ini vertisnya ya kan? Ini plan 3D ya. Nah terus saat dia belok, tetap step-step itu adalah grid. Ini grid-gridnya kan. Jadi saat dia belok, Ya. ini apa namanya? Sorry. Jadi pas dia nikung itu, ininya dia jadi gimana? Gimana? Oke. Paham kan?
Tekstur ini ular. Tekstur ganti ular. nggak kelihatan. Oh, bentar. Kok delay situ ya? Aku share screen aja kali di sini. Ya, Oh, boleh. ya baru muncul, baru datang data. Nah, ada gak? Udah nampak? Ya belok kan maksudnya dari sisi si vertexnya. Apa? Ya vertexnya belok kan. Iya, jadi ditikung. Ditikung dong. Nah, ini ya, jadi teksturnya itu aku tetap bikin lurus aja kan. Nah, Iya ya. yang belokin itu kalian. Nah, nanti setiap kali tambah bodinya yang manjang terus gitu. I mean, terus oke, misalnya kayak, terus ini geser-geser terus itu yang buntutnya gitu. nah, Kayak paham. paham kan? Jadi kayak kalian cukup tambahin panjang sampai dia makan. Nah, nanti dalam game itu ininya body ikutin pet gitu loh. Ya, mungkin Jadi dia untuk yang first, Bang Wono, ya, kayaknya aku di sini bakal nge-cut deh, karena susah itu ya? dampaknya bakal ke controller, bakal berubah dari sisi movementnya. Oh, oke. Karena kalau kayak gitu kita triknya bakal berubah, movementnya bakal berubah juga. Tapi Setengah ini jam. sebenarnya not a bad idea untuk kayak for the next one perhaps gitu sebenarnya. Bisa Untuk masuk kita ke next ya. polishing sih. So, I mean, beda lah kalau polishing kan lebih ke iniin aset. Kalau ini beda entirely Beda different. sistem sih ya. Iya, udah beda nih dengan skala. pakai ini kita bisa buat animasi ini tinggal goyang. Ya, misalnya bisa lebih freeform kan kasarnya. Ya, freeform dan secara visual lebih cantik. Nah, Terus secara programming aku yakin kayaknya memang mungkin sulit ya di awal, cuman gampang setelah jadi ya aku nggak ngerti lagi. Kalau bilang gampang sebenarnya yang kayak gini tuh approach-nya bakal pakai spline. Nanti kita nge-attach sebuah aset di atas spline tersebut. Jadi kayak semuanya dikontrol pakai spline. Tapi saran aku sekarang kita jangan main-main sama spline dulu aja. Misalnya kayak keep it simple aja loh. Vertic terus literally berubah. Oke. Karena kayak kalau aku bayangkan mungkin ini cocok sih, tapi ya mana yang bisa lebih membuka. Tapi I mean, this is a good idea untuk kita mendekatkan kepada yang lebih flow kan secara validasi ya. Yes. Tapi untuk sementara kayak oke. Oke. Maha kuasa ya. Ya. Nah, jadi mungkin kalau misalnya kita balik lagi ke yang gini, yang kita bakal keep simple tuh yang keluar dari sisi aset spesifikasi itu kita bakal ada kepala kiri, atas, bawah, kanan, lurus, belok, sama tail juga ada nih. Jadi ini total 8, 10 ya. Untuk si snake-nya. Ya kan? Ya, aku nggak salah. 10 aset. Nah, untuk sini. Untuk si asetnya. Nah, secara size-nya, mungkin sebenarnya kita udah bisa lock sekarang sih. Sebenarnya kayak tapi kita saran aku sebenarnya antara 256 512 sebenarnya kalau dari aku saran dari aku dari yang lain per kotak ya pasti kotak gede banget Pak. Kayaknya 50 udah cukup kayaknya. Kotak 64 kayaknya cukup ya. Tergantung gitu. paling kita mau ngejar karena kalau misalnya 50 bisa sih 64 per kotak 64 gitu. karena 64 kali 12 tuh satu layar loh. Hampir Satu layar gitu. 512 Mado. sebenarnya kan kita ngomong ini si aset row-nya kan karena ketika di dalam engine-nya kan itu bakal di scale beda jadi kayak bukan dari 512 harusnya maksudnya dari sisi realisasinya. yes. Nah karena yang aku takut itu si arahan art style yang Bang Wono inginkan kan itu butuh cukup pixel untuk dapetin art style-nya. Kayak kalau misalnya 64 aku ragu kalau misalnya bisa dapet 128 256. Aku sih lebih condong kita produksi apa yang kita pakai aja sih. Jadi, Produksi apa yang kita pakai? yes, jadi kalau kita pakai hanya saat ini hanya pakai yang pakai yang nggak sampai zoom in ke dalam gitu, yang dia harus nampak sampai detail bentuk tekstur ularnya, ya nggak butuh sampai ke situ. Kita cukup bikin
biar karena lebih simple kan kalau bikin Ya. yang lebih Saran aku sebenarnya 128 sih. Saran aku 128. 128. 128 ya oke lah 128 Ya, 128. ya kan Saran aku. semakin besar kan semakin detail dan semakin Ya. banyak ini sih usaha untuk Ya. bikin effort. Ya. 128. Nah, ini mungkin kalau Steven untuk aset 2D masuk ke ini spesifikasi yang kamu inginkan untuk apa? Steve? Gak ada, Steven? Hilang. Kalau ada yang lain, misalnya programmer lain, bisa spesifikasi untuk aset masuk ke Unity? Untuk spesifikasi ya, Ya, misalnya kayak PNG, Targa. kayaknya untuk saya buat PNG sih oke sih. PNG aja simpel. Ya. Untuk itu sih. Nah, ya gimana Bang Steve? Habis DWC. Gimana? Bareng Tadi kita tadi. Spesifikasi aset untuk masuk ke Unity itu kamu pinginnya untuk apa? PNG, ini Targa. ya itu PNG wajib PNG PNG kan? wajib PNG. Ada max size yang kamu tentuin? Ini di Unity dia tuh bisa terus sendiri apa kalau sama sih itu kasih itu kayak sosi kan nanti kita atur sendiri aja di Unity. Ya, ini biar nggak ada diskom aja, jadi kita Ah. modify si spesifikasi. Kalau 1080 kalau kita masukin 32 itu kali berapa? Kecil MTK aku. Ya aku Sebenarnya enggak karena yang pasti kita kameranya ini kan dua, misalnya kamera ini kan in 3D space kan sebenarnya. Jadi kayak nggak segitu ngaruh kita mau ngambil begini, grid yang ukuran kita ambil patokan sekarang, ramifikasi terbesar itu bukan kepada si gamenya bakal kayak gimana secara teknisnya, tapi dampak terbesar itu secara gameplay. Itu ramifikasi terbesar itu gameplay. Karena semakin besar gridnya artinya semakin mudah. Karena movement room-nya semakin besar. Tapi kalau misalnya kamu gridnya semakin kecil, itu semakin untuk sementara kita ambil anggap 4. Nah, tapi untuk yang pembahasan sama Bang Wono ini, yang Bang Wono maksudkan sebenarnya lebih ke, ya kan kalau misalnya kita gridnya semakin besar, terus kita bikin si snake-nya kurus, itu kan bakal kayak kecil banget kan snake-nya. Apakah aku bener, Bang Wono? Asumsi aku? yes, dan Iya kan? Ah. gini dia semakin kecil maka semakin hemat tempat. Contoh nih aku gambar sekarang. Nah, Aku bikin ular itu yang kecil itu cukup 2. Tapi Ya. kalau yang sebelahnya dia nggak bisa 2, dia mesti 3. Karena nggak maksud gini, kalau kita pengen bikin dia ada melengkung gitu ya, ada paham nggak ya? Coba kamu perhatikan. paham Bang Wono? Yang Cuma, nah, nggak maksudnya kan, yang di situ kan sebenarnya untuk dibikin kesannya dia nge-flow kan, yes, untuk yang si straight piece-nya. yes. Nah, Kalau yang My- Itu ya. maksudnya ya gimana? suggestion aku ambil aja yang tengahnya. Jadi titik tengah antara kedua itu. Maksudnya? Iya, misalnya antara yang kiri sama kanan. medium size-nya gitu. Ya, medium size-nya. Ini kan cuma small sama large gitu, ambil Ya. tengahnya. Ambil tengah aja. Ambil tengah aja. Jadi buat satu lagi. Bukan. Gini, maksudku kalau bentar ya, kita ambil tengahnya lagi, nggak bisa. Yang Nggak bisa. enggak gini. Aku paham. Aku paham yang Bang Bisa. yang Bang Woro mau bikin kan kayak gimana untuk nge-flow kan. Cuman untuk si scoping sekarang ini dead simple, jadi itu pasti lurus. Kalau Untuk sekarang sih Ya. lurus aja. Lebih Ah. bagus nggak usah buat Karena lurus. kalau Jadi misalnya dibikin flow ada nambah piece, itu artinya kompleksitasnya bakal nambah dari sisi asset array-nya, dari sisi snake-nya. Itu bakal berbeda. Jadi kayak di sini lebih I'm trying to make it dead simple. Jadi kita bisa bikinnya kan kasar. Kalau misalnya yang PNG itu nggak masalah. Misalnya kayak PNG pecah kalau misalnya kamu pakai kayak 24 pixel itu bakal pecah jika kamu ngejadiin besar. Tapi kalau misalnya kayak kita pakai sekarang 128 sebenarnya aman-aman aja. Gitu. Oke. Untuk tadi nge-review si asetnya ada head body tail, ya kan? Ini seharusnya tipe aset yang kita tentukan. Am I wrong? Or gimana dari rangkumannya?
dari kita semua. Kayak gimana? Seharusnya sih Itu sih udah bare minimum gitu, udah cukup. Nah, oke, kita lanjut artinya dari sisi em, em, kalau Steve itu kalau misalnya kita itu mungkin pembahasan next sih untuk kita ngebahas si dungeon kan. Jadi kayak simpel aja dulu untuk kita diskusi. Untuk yang ini sekarang Oke. gimana? Coba lihat sebelah lagi. Apa? Keluar gambarnya. Oke. Belum. Aku print Screenshot aja. Bentar, itu banyak nggak lagi? Itu aku lihat kok nama apa di sini aku ada. Itu Oh, ya? di sana. Iya, banyak nggak lagi tuh? Oke. Bentar. Coba lihat ada gak? Ada muncul tak? Oke. Nah, ya. Oh, Ah ya itu nggak lagi, bukan data lagi. Kayak gini kan? Berarti. Ya. iya, itu yang paling Ya. simpelnya. Ya, kayak gitu. Betul. Betul. Nah, artinya next action item-nya untuk Steve sama Bang Wono ini bagikan tugasnya ke masing-masing untuk si Snake-nya. Udah, sepertinya ini udah dapat bayangan kan untuk pembuatan si Snake Yes. dari Steve sama Bang Wono. Kalau dari Bang Wono udah aman kan dari sisi aset yang dibutuhkan Yes. untuk si Snake-nya? Oke. Tapi Oh, salah. sudah di define belum? Salah, sorry. Ini artinya belum. Oke. Belum. Dari untuk yang sementara kita belum butuh obstacle, yang kita butuh cuma level wall sebenarnya. Itu yang kita bakal bahas berikut. Ini artinya bukan 10, ini jadinya 8 tambah berapa? Tuh, 3, 4, 5. Nah, kira-kira ukuran grid itu tunggu si Ervin atau Apa? gimana? Enggak, Kayak untuk satu map berapa grid gitu? sekarang itu sebentar kita tembak 64 dulu, asumsi. Apa? 64. 64 kali 64. kan kotak tuh. Ya. Layar kan memanjang. Iya. Jadi gimana? 64 Memang Ukuran mapnya. Berarti kalau ukuran map boleh. gameplaynya masih 64. Maksudnya ini untuk yang core Snake gameplay. Nanti kita akan review lah. Kasarnya gitu. nggak maksudnya satu persegi berarti. Karena makan resource loh itu buat kayak gitu. Makan resource, maksudnya makan resource? Kecuali aku bikin yang apa sebutannya? Bikin apa yang prosedural punya. Oh, enggak. Maksudnya akunya bikin Iya. yang prosedural punya. Jadi Yang level tahan dulu, Sekarang Bang. ini Kita belum bahas berikut. level Nah. belum kan? Belum kita Iya, bahas. level Kita bahas. belum. maksudku gridnya, iya kayak grid Ya. ya, belum. Nggak, Belum. Itu 64 itu cuma buat per grid ukuran per satu part ular doang. Jadi Levelnya. untuk level belum ya, level belum kita Oke. Satu kota. per kotak gitu. Berarti ularnya langsung kayak cetek gitu ya? Ya, memang dead simple. Ih, jelek kali ya. Yo, ya kan. ini ya aku pengen mengingatkan bahwa ini salah satu bahayanya untuk overscope dan EKK. Jadi kayak dead simple, oke? Itu kayak 1 FPS berarti dong ya. Iya, kasar. Kalau speednya 1 detik 1 kotak gitu. Ya. Tapi ini jadinya nih berapa nih? Total aset kita 8, ya kan? 9, 10, 11, 12, 13 kan? Total 13 betul? Ya. Steven? Steve. Ya, gimana? Udah bisa bagi task untuk si Snake-nya? Udah paham apa aja? Oke, udah kok. Udah? Oke. Ah. Kita lanjut ya artinya diskusi. Untuk si Snake Dungeon. Nah, si Snake Dungeon tadi yang aku masukin yang tadi kamu arahan saran rekomendasi yang satu unit itu 64 pixel, satu grid satu unit, dan kasarnya gini ya. Kan jadi kalau misalnya aku ngulang untuk kita kembali ke bayangannya. Untuk yang si score gameplay sekarang, suggestion dari aku adalah kita keep it simple first. Jadi kayak simple grid, oke? Simple grid. Nah, pertanyaan di situ pada aku bilang tentang ramifikasi grid size itu ke gameplay, itu karena jadi kalau misalnya kita anggap sekarang kita ambil 4 kali 4 ya, secara grid size. Semakin besar gridnya, semakin besar movement yang bisa terjadi sama si Snake-nya kan kasarnya. Artinya dari sisi gameplay semakin mudah. Kenapa?
boleh benar. Silakan. Nah, jadi gini, sekarang kita tahu apa vektor kita kan vektor kita. Ya. Nah, di sini kayak apa ya? Oh, x 0, lalu y 0, y 0. Oke, nah, gitu kan. Nah, jadi sebenarnya dia itu momen itu kayak oke, contoh ya, apa? Menurut kayak apa kayak si ular itu bergerak ke kanan. Nah, jadinya dia itu ini berarti kanan tuh x ya sih? Aku. Nah, jadi Gambar di mana tuh? ini Nggak ada apa-apa. loh, ya aku muncul di dua, makanya tuh. Refresh lagi. Aduh. WebSocketnya ini gimana? Aduh. Anak bangsa harus bikin Excalibur sendiri. Ya, Betul kan? ya. Nah, jadi apa masalah ini dia itu satu menit. Ngerti mas ya? Itu itu satu Iya. menit, satu menit, satu menit. Iya, Nah, iya. jadi Iya. ini gagal. Beneran nggak gerak? Ya gagal. Aku nggak kayak gini sini. Gagal. Gagal. Kalau apa ya? Yaudah deh, apa? Yang ini aja. Aku selesaikan aja. Ya. Selesaikan aja. Oke, apa guys? Apakah gerak gak sih? Ya. Gerak kan? Ya, kamu. Jadi ini nampak ini. Nah, jadi sebenarnya tuh ini ada apa? Apa ya? Semacam kayak size grafiknya. Jadi sebenarnya dia ini 1 unit. Jadi dia ini contoh kayak ini. Dia ini titik 0. Lalu ini 1. 0 gitu. Gitu. Ya. Itu dari si data array-nya kan? Bukan. Ini apa? Word-nya, word. Iya, Iya. word-nya. Terus? Ah, Misalnya gini ya. dari sisi terus kita bikin grid-nya pakai vektor 3 kan? Si grow-nya. Bentar. Aku buka dulu ya. Jadi ini ya kayak ini 01 kan. Jadi ini 0. Atau mungkin gini deh, biar enak. Ya. Kita bikin grid baru aja. Ini kan. Baru itu yang udah kayak gitu. apa? Nah, Ya. Black nucleus tuh. yang jamur. Ya. Kalau yang bunga kan Abaikan ya. Coba abaikan suaranya. Abaikan. Ya. Oke. Jadi ini 0, oke. Nah, Ya. 1. Ya. 2. 0 pula. Ya. Jadi ya gitu. Jadi sebenarnya dia itu geraknya tuh contoh ya kayak udah tuh dia gerak. Udah tuh kayak dia tuh di ini kan. Dia Ya. digerak Dari Oke. koordinat XY ke Aha. koordinat XY lagi kan? Aha. Tapi nampak ini itu adalah size-nya. Bukan kayak oke dia tuh dari 0 ke 64 bukan. Dia itu ini apa? Size Size, ya? ya. Iya, size grafik ya. Ya. Jadi ya gitu sebenarnya tuh dia gitu sih. Ya. Gitu aja. Jadi untuk map belakang itu kita nggak untuk apa backgroundnya itu cuma kita nggak perlu aset bentuk grid. Nah, terakhir diskusi itu Bang Woro rencana ini kan, aset itu statik kan untuk background. Ya, bukan procedural kan. Sebenarnya kalau statik juga nggak masalah. Dia static procedural. Maksudnya yang Iya. procedural itu adalah obstacle. Ya, obstacle kan. Iya. Menurutku background nggak harus procedural sih. Misalnya kayak background mau statik, nggak masalah sebenarnya. Iya, maksudku contoh gini, kalau kita bikin dia kotak kayak katakan 64 kali 64, maka kalau aku bikin static, jadi otomatis aku harus bikin size yang wall-nya itu juga ada wall-nya dong di kotak gitu kan. Iya kan? Wall itu bisa pakai aset yang berbeda sih harusnya. Iya. Wall itu jadi jangan dimasukin dalam bagian level atau background gitu. Nah, kalau seandainya wall-nya itu adalah Obstacle. nah itu paling kasih tembok berarti. Ya. Iya, Harus ada tembok. Bikinnya kayak tembok karena Harus ada aset tembok kan. aset tembok sendiri, ya. So kalau kayak tiba-tiba di tembok, apakah dia sedang di dalam
dungeon Ah, dungeon itu apa devil gitu, apa melawan melawan para iblis gitu, kerajaan iblis kah atau apa gitu. Karena kan ada I mean, itu hutan misalnya gitu. itu itu bagian Gitu. itu bagian Ervin yang untuk menjawab sebenarnya. supaya dapat apa antara background sama sama ularnya supaya nyatu kayak satu alam gitu. So sebaiknya apa ya, ukurannya sudah pasti gitu. Kalau emang 64 berarti next jangan dilebarin lagi. Karena kalau dilebarin lagi otomatis backgroundnya jangan pakai yang statik, lebih baik pakai yang prosedural, jadi bisa di otak-atik. Kayak contoh busnya juga bisa ditaruh di mana-mana Ya. gitu misalnya. Um, Pohon bus, sekelilinginnya ditutupin sama bus sama dan kawan-kawan gitu. Itu sih yang Kalau Itu dari kalau approach-nya kayak gitu, itu berarti kalau dari sistem apa gamenya itu setiap aset mesti pisah sendiri-sendiri asetnya. ya, ada tile map yang sendiri tambah Ya, nama tile kayak map. gitu. Sebenarnya Jadi ya memang sih itu cara yang paling bagus, yang efektif. Jadi kita mau ubah itu memang apa efisiensi. size-nya itu memang nggak efisien, tapi kita itu lebih fleksibel. Ya, Ketika kita mau cuman jadi kurang menarik aja. maksudnya kurang menarik itu gimana? Tidak appealing apa buat mata itu kurang lah. Kurang visual, kurang. Lebih bagus yang statik sih. Ya. Cara visual. Sebenarnya kalau kita ngomong validasi, dua-duanya menurutku bisa valid tergantung definisi validasinya apa. Misalnya itu dua-duanya bisa bagus in its own way. Cuman yang ramifikasi di sini tuh kalau seandainya kita bikinnya static, secara kita misalnya itu nggak nambah banyak sistem, kita nggak bikin banyak tambahan. Tapi kalau misalnya kita bikinnya mau procedural, berarti kita harus bikin tile map generatornya kan kasarnya. Sebenarnya itu kan not a problem, cuman ya kan keep it simple stupid. jadi jadi untuk keep it simple untuk sementara, saran aku kita keep it static dulu dan kita tembak. Sebenarnya di aku tuh sebenarnya pikirannya antara 32 atau 64 sih sebenarnya. Cuman aku belum bisa bilang iya karena itu butuh some kind of prototype untuk ngejustifikasi reasoning tadi. Paham nggak maksudku? Misalnya kayak itu bukan hal yang kita bisa ngedefine tembak sekarang dan kita udah lockdown sekarang. Harus ada some kind of baseline prototype, kita cobain. Terus kayak, oh ternyata 64 terlalu besar, gitu nggak, Sarah? Nah, makanya untuk yang leveling sekarang pun, saran aku kan, misalnya kayak objektifin kita sekarang pun ya, ini environment looks like a level setting, right, kasarnya. Jadi kayak, as long as it looks like a level setting, we're okay. Kebayangkan kasarnya. Jadi kayak nggak harus, menurut aku yang ini yang low cost dulu, untuk memang aset buangan. Karena goalnya untuk kita end of this week itu kita punya some kind of baseline prototype Snake di mana kita bisa tahu feel-nya. Oke. Oke? Oke, gini. Karena ini kan ada obstacle ya. Jadi kita kan punya emang kemungkinan ada obstacle game ini. Jadi kalau menurut aku mungkin kan rencananya kan mau persegi kan. Nah, kalau bisa kita bikin dua macam, antara yang persegi sama yang persegi panjang. Rasio mapnya. Karena layar kita monitor itu persegi panjang. Jadi coba mau kita validasi antara persegi sama persegi panjang, kita coba tes which one yang lebih, karena kan kalau terlalu besar itu memang nggak jadi kurang seru kan, kalau mapnya terlalu besar buat si ularnya gitu. Nah tapi kalau terlalu sempit sebenarnya apakah persegi itu terlalu sempit buat si ular pemain, atau justru lebih seru gameplaynya dia kalau dia persegi, atau persegi itu cocok buat tanpa ada obstacle, atau persegi panjang itu cocok buat ada obstacle, lebih seru gitu. Mungkin suggestion aku dibandingin kita bikin dua aset ya, Bang Wono, mendingan kita bikin satu yang persegi, misalnya yang kotak. Yes, yang kotak. Nah, jadi kayak gini, kita ada satu yang kotak. Terus untuk kita ngeuji coba yang bukan kotak, kita ambil dari bagian dari yang kotak. Jadi asetnya masih tetap satu. Kalau ini kita Nggak, maksudnya kan
Iya, dan dummy aja. Kayak Kalau itu Ya. bisa pakai asal juga sih. Beeport punya. ya. Kalau ya Mas, Bikin kalau misalnya dari kita nol gitu. Mm-mm. Karena kalau kita potong lagi Em, kayak ya it's genius tapi apa namanya kayak nggak worth it aja karena bisa langsung bikin bikin yang aset dibuang aja gitu. mau ambil 4/3? Eh ya kayaknya Yang 4/3. 4/3 ya, yang common aja. Ada yang bisa menjawab untuk aku itu? Artinya jawabannya berapa itu? 6 kali berapa? Dapat bagi Biar 3 berapa biar yang ya? biar yang lain kerja ini. Artinya rasionya berapa deh? Kalau 4/3, ya kan? 4/3. Nah, artinya kan X, ya kan? Ini yang 4. Jawabannya berapa tuh? Ayo. Yang Olimpiade Matematika, silakan. Eh Tolong, sudah tak sanggup lagi ngitung kayak gitu. 72. Y-nya 64. Ada yang bisa ke validasi jawabannya dari Steve? 72, apakah ini benar? Ada yang bisa nge-verify? Kayaknya Gimana? rasio 4/3 udah jarang nggak? Udah jarang sih. Kalau mau yang paling umum 16 itu 20 itu apa? 16 itu 16/9. 16/9 kan? 16/9. Iya. Silakan jawab. Itu makin pusing loh hitungnya. Rasio 16/9. Kalau bisa jadi 64, artinya X berapa? Mungkin Bang Ampun, Bang. Draxil mungkin bisa menjawab. MTK gue paling anjlok. Jawabannya 16/9, pintar. Beda-beda, 4/3 sama beda-beda. 4/3 lebih kotak ya. Jawab C benar-benar tidak berhubungan. Bagaimana ini? Apakah ini kenapa kita bercita-cita untuk jadi game dev saja? Jadi kita bertani aja lah, gak usah ngitung-ngitung. Cocok tanam. Bandingkan aja kita susah ya. Ini bikin malu guru matematika ini. Ada yang bisa menjawab? Tidak bisa? Gimana? Samakan dulu kan nilainya. Samakan dulu. Udah lah pakai Photoshop aja lah. Kacau. Lebih gampang pakai Photoshop. Ya. Artinya, Bang Wono, itu aku serahkan kepada Bang Wono untuk cari jawabannya ya. Oke. Untuk nanti asetnya. Oke. Nah, untuk yang wall, ini kemungkinan besar untuk obstacle-nya, kita ada yang lurus, yang belokan, ya kan? Semua sudut belokan. Sama yang bundar. 114. Iya. Tapi ini masalah, enggak, ini lebih dari ini sih. Karena ada dalam sama luar. Jawabannya 114. 114 kali 64. Kacau. Hebat. Artinya 114. Ya, 114. Ya wes. Nah, Oke. ini artinya kita ada inner sama outer ya, asetnya. Ada inner wall sama outer wall. Untuk semuanya. Bentar. Itu gabung ya? Apa namanya? Itu grade lainnya itu sama objek. Ini nggak gabung ya? Maksudnya Hah? inner wall? Iya, kan secara aset corner itu pasti ada dalam sama luar kan? Ini untuk apa? Aset apa? Obstacle. 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 Berarti wallnya bikin juga. Obstacle. Wallnya kan ini, misalnya wallnya enggak, ya karena ini sekali untuk kita obstacle aja si wallnya, Karena wall pinggirnya, seperti pinggirannya. seperti yang background yang aku buat kan itu
dikelilingi oleh pohon-pohon sama rawa semak-semak gitu sih. Oh, Jadi itu sebagai Mau wall gitu. mau static. Iya. bisa aja sih Boleh, kalau misalnya mau bisa. static. Jadi nggak ada Bisa. apa ya, Tergantung. nggak ada ini kayak bukan bekas reruntuhan manusia gitu loh. Ada wallnya. Ya. Itu visual nggak? Maksudnya itu obstacle-nya itu sekarang kita obstacle-nya tuh mau static atau kita bisa Nggak, ubah-ubah obstacle gitu. Posisi ubah obstacle, maksudnya ubah posisi lah ubah gitu. Iya, kalau dia ubah. obstacle. Kalau dia mau kasih obstacle, obstacle apa? Pohon kah, bus kah, atau apa? Iya, apa aja gitu. Kayak contoh tembok gitu kan. Kalau buat static kan otomatis kan kita nggak bisa ubah posisinya. Enggak, jangan bilang apa aja. Um, Define. untuk Nah, oke, sebenarnya kita coba contohnya obstacle batu. ya Batu 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 kan? akar. lurus gitu. Kalau kita satu batu di grid gitu, atau batu yang pakai 4 grid. Enggak, kan lucu wallnya dikelilingi apa? Batu semua gitu. Enggak, Ya kan, contohnya. sebenarnya Jadi kita batu kan satu grid di tengah. Kalau dibuat statik, itu kan kita nggak sebenarnya bisa ubah kan posisinya. Bang Wada, untuk yang misalnya ini kan aset kita coba dulu ya. Misalnya dari sisi ada obstacle gitu kan. Terus kita bisa nabrak obstacle. Karena goal untuk yang sekarang adalah kita bisa nabrak sama wall kan. Tapi ini sebenarnya belum ada obstacle sih. Jadi maaf saya ralat, ini tidak terjadi untuk lab sekarang. Oke. Jadi ya, obstacle untuk next. Tapi yang penting ada dinding ya. Jadi si kotak sama persegi ini dikelilingi sama dinding yang bisa ditabrak. Yes. Oke? Ya. Sorry, aset makanan kita belum ngebahas. Makanan. Telur sama apa tadi? Tikus. Iya, tikus kayaknya belum. Telur Cuman juga. makanan biasa. Apel sama kemarin tuh Erwin bilang apel sama aku lupa. Apel sama Telur kayaknya. dia bilang telur ya. Apel kan kemarin? Erwin bilangnya Makan apel ya? tikus. Asal ada tambahan. Lupa. Coba cek deh. Di mana dia taruh? Di ini kayaknya. Ada nggak? New friend. Oh, telur. 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 Ada telur, ada apa? Tikus. Yes. Sama tikus. Iya, tiga. Apel. Terus tikus, apple. Steve, sebenarnya tikus nggak termasuk dalam yang minggu ini. Mau atau aku sih jangan, nggak usah. Jangan dulu deh tikus. Jangan susah. dulu. Itu ada AI-nya. Itu mesti buat pet finding itu susah itu. Ya, ini bisa bikin FSM yang sederhana. Kayak aku ini kita tuh bisa pakai ini AI-nya Unity, Names. Cuma ya gitu. Dia itu harus bisa dulu posisinya. Snake, kita ada apple sama telur. Ini juga, ya udahlah. Oh iya ya, sama ini sih. Names tahu aku untuk 3D sih. Kalau 2D bisa gak ya? Aku nggak tahu juga. Harusnya bisa sih. Bisa. Harusnya bisa tuh di. Bisa. Names. Iya, bisa. Names emang ada di Anda? Ada lah. Botol di mana? Konsep standar, misalnya untuk kamu bikin AI kan pasti kamu ada some kind of nav mesh untuk player tahu. Misalnya itu standar untuk industri, untuk AI. Kalau kamu bikin AI yang harus tahu dia harus gerak kemana. Dijkstra dan DKK, tapi ya skip. Sisanya game feels-nya akan terasa sedikit aneh dengan dalam satu grid penuh, sedangkan ularnya hidup dalam satu grid. Firstly, we suggest using a full grid wall compared to internet. Gimana tuh? Bang Daxil, ngobrol. Sini, ngobrol. Bagaimana? Ikutan ngobrol. Udah aku open tuh, boleh ngomong. Iya, sini ngobrol. Kayak gimana tuh? Kalau tutorial random malah nanti tikus nabrak ular. Wah, itu nyebelin itu tikusnya. Nah, Jangan sampai nanti tikusnya keluar dari grid ya. Keluar iya. dari area. Sambil nunggu, Steve dari sisi ngebikin si gradient dan DKK ada masalah nggak? Untuk dari sisi pemrogramannya? Harusnya aman ya, harusnya.
untuk bikin greedy. Aman sih. Harusnya aman. Soalnya apa ya? Kita tuh pengen bikin simple ya. Gede ya, gede aja. Soalnya kita nih, soalnya kita tuh ya cuma apa ya? Buat apa ya? Cuma ya buat itu gaya sih. Soalnya kita tuh kayak kayak ini kayak aduh, tahu tahu apa ya? Lupa aku ada sih. Ini ya, kalau Ya. contohnya kita tuh kayak pengen bikin alat tol sistem apa gitu kan. Nah, itu beda lagi. Kalau yang Ya, kayak itu maksudnya harusnya simple. yang penting sih itu adanya di known atau known unknown kan, nggak ada di unknown. Iya kak mungkin. Itu pernah sih. Aku pernah setuju Double kan. check. Ya. Sambil nunggu, ini aset artinya ada apple sama egg ya, tadi Bang Mono. Termasuk sama yang 64 kali 64 dan 114 kali 114. 114 kali 64 ya. Secara aset ya. Aku highlight. Sama food asset ada apple sama egg. Oke? Oh, egg. Yang warna merah ya, sama kode ini nih. Si aset ya. Artinya apple egg ini kita pakai standar yang sama ya. Yang ini. 128 kali 128. Sama. Persis. Ya. Sedih sekali. Ya. Artinya si wall harus itu brengsek sih ya. Kalau untuk wall, ya. Artinya kalau untuk wall itu hidupnya harus dalam satu kotak penuh, betul. Ya. Artinya kalau secara untuk yang dungeon ada lagi lanjutannya diskusinya. Untuk yang dungeon dari Bang Wono, dari Steve. Sudah oke sih untuk dungeon. Dungeon. Untuk Bang Julio, untuk nge-recap, kita untuk sementara nembak angka 64 kali 64 Oke. untuk si levelnya. Satu Nah, kotak tapi ya. Steve, artinya tuh kita ada kasarnya dua level yang kita bisa uji coba. Cuman Jangan level. dua level. Karena satu yang panjang sama satu yang kotak. Oh, oke. Ya. Sebenarnya Sebenarnya the same thing, cuman ganti si level itunya. berarti apa? Untuk rumah tuh luas mapnya tuh sekitar kayak mungkin 6 sama 4 kan gitu berarti kan. Berapa? Luas mapnya gitu. Ya, Luas untuk yang Nah. kotaknya 64 kali 4, yang satu lagi kita pakai 114 kali 4. Bentar. Itu untuk gray atau untuk apa? Luas mapnya? Itu luas level berarti. Level. Oh, Luas luas level. level kan? Level itu. Lost level. Oke. Ya, kayaknya kalau dari Bang Wono sama Steve udah aman, udah bisa ngebagi to do ke masing-masing. Oh, sama ini sih, bentar mau nanya sih. Kan ini apa kan? Nah, kan gamenya itu landscape berarti. Kenapa? Bentar. Gimana? Halo. Oke. Nah, jadi kan gamenya kan di PC kan berarti kan? Di PC. Iya, Iya. landscape. Aha. Iya. Nah, PC, lalu kalau contohnya kayak dia 1/1, jadinya apa dong? Contoh ya kayak Kanan kiri kita kasih UI kosong. aja. Kosong aja, kasih kosong background hitam atau background. Maksudnya dari sisi UI aset aja. kan. Itu untuk ini aja, untuk validasi dulu. Mungkin Bang Wono boleh nyediain aset ini aja, yang 1920 kali 1080 yang besar aja, misalnya yang kita bisa pakai untuk background. Kotak-kotak aja dulu. Warna Ya. hitam putih atau apa gitu. Enggak, oke. Intinya background untuk dummy aja kan. Itu bisa. Ya, background dari Aku bikin Iya, untuk dummy. dua model 64 sama yang 16 kali 9 banding 9. Ya. Iya. Jadi itu ada dua model nanti. Yang persegi sama yang persegi panjang. Ya. Tapi dua-duanya kan pasti ini kan persegi panjang si asetnya. Ya, intinya pada akhirnya tuh dua dibuang. Nanti kita lihat mana yang Ya. pakai gitu. Yang menurut kita cocok. Ya, artinya total aset kalau aku rangkup aku ini ulang. Di sini ada 4, 2, 6 tambah 13. Ya kan? Nanti dibagi aja dari sisi tasknya. Kayak gimana. Nah, kayaknya udah.
untuk Steve sama Bang Mono udah bisa bagi-bagi tugas. Paling sisa yang untuk harus dibahas kalau kita ini ulang. Ini ya audio ya? Belum ya nih? Apa? Ya, audio belum. Bang Julio. Audio kita Ya. pakai itu aja ya. Kita pakai Yang link kemarin Beatbox. kan? Ya, itu udah selesai itu. Enggak, sound effect pun kita pakai itu. Ya, Iya. oke. Sound Itu effect pun kita pakai. bisa cepat gitu. Nah, untuk si sound effect-nya paling untuk apa Steve sama Bang Uro udah bisa lanjut ini sih. Kalian kalau mau bagi-bagi, ini aku paling bahas sama Bang Julio dulu untuk ini, untuk yang sound effect. Oke. Sound effect salah satunya. Taruh Em, lah. Oke. Ya, harapannya setelah Fireworks kali ini, next itu kalian udah bisa atur sendiri sih. Kalian Ya. ya, Iya. Nanti open project, satu orang satu project. Nah, ya. Oke. Ini paling gimana Bang Julio? Kita audio ada apa aja? Audio artinya ada si BGM basic ya. Ya. Iya kan? itu BGM-nya itu kebagi itu di tergantung sih. Nanti harus tanya apakah kita mau di main menu ada BGM-nya juga. Main menu BGM sama Untuk yang- gameplay beda. Gak ada Oh, kita Nah, lanjut ya. Oke. Iya. ya Oke. BGM untuk ini maksudnya untuk audio yang kali yang sekarang Bang Julio kita bikin Untuk aja core gameplay kan. Core gameplay berarti Ya. BGM gameplay langsung. BGM terus sama Sound effects. ya sound effect apa aja deh? Ya, sound Sound effects-nya itu pas dia hit. Makan. Ya, hit. Ih, Makan. kan? Maka Ya, Ada sama dia kalah. Mati. die. ya, Kayak menang gak usah ya. Ya, menang harus boleh. sih, kayak menang harus gitu. Berarti sama Eh, BGM ini, artinya kalau BGM ada dua, Eh, gameplay sama udah harus ada dialog. Kita cari yang core mechanic dulu. Core mechanic ada dialog ya, nggak ada dialog sistem di sana. ya, Maksudnya core ini gameplay kan. ini kita ya Ya, core mechanic nggak ada. kita nggak ada win sih, ini cuma ada die doang. Kita belum ada konsep win dulu. Jadi hit die apa lagi? Kayaknya ini deh kita die untuk nge-spice things up. Ada die ini die it's apa? Die hit Collide self with body ya, hit self ya, sama atau hit wall. sama wall. Ya kan? Ada beda. Terus gamble sama it. Ya Ada beda gak? murah kok misalnya kayak gitu sound effect-nya sangat sederhana. Iya. Apple sama egg. Kemarin kalau nggak salah Ervin coba nggak sampai 10 menit langsung jadi satu BGM ya. Iya, Berarti itu memang Cepat hebat ya? banget. Misalnya memang si toolingnya untuk bikin yang sederhana kayak gini, misalnya audio Cepat ya? yang 8-bit sound not like 8-bit. Oh ya, halo. Itu komentar. Nah, itu ada tuh itu call snack gameplay kan ada kan di sana. Nah, itu kan dia tuh terus kayak due by Agustus 19. Berarti itu Itu kayak harus kita Oke. kita udah lihat. Itu lead yang nentuin sih nanti. Jadi ini ya, saya sebentar ya. Nah ini kan sebenarnya kalau kau lihat kan, berarti yang diutamakan ya dari core snack gameplay itu kan semua yang dia kategori milestone-nya itu kan yang core snack gameplay. Ini harus dikerjain semua. Ya kan? Nah, ini ada target tanggal 15 nih. Nah, tapi kan lihat ada yang programming, ada yang design, kan ada yang art kan. Nah, ini diserahin ke lead ya untuk kebagi ini siapa aja, kayak jangan kayak gini sih Steven. Kau bisa kayak kalau mekanik itu 2 orang aja, jangan langsung 4 orang. Jadi dibagi per task saja. Terus untuk targetnya kalian atur sendiri sih. Ya, jadi targetnya itu kan di sini saya buat 15 itu standar ya. Kalau memang harus expand, kalian mau expand 1 week ya, kalian diskusi sama lead yang tentuin sih nanti. Tangkap apa maksud saya kan? Bentar kok. Soal apa ini yang saya assign. Kan ada dua assign tadi. Nah, jadi gini, nanti itu itu bakal ada dua orang yang kerjain, dua orang itu apa ya? Mungkin lebih lebih ke kayak bantu pair gitu. Iya, boleh pair. Kamu mau ikut mereka pair programming juga nggak masalah. Kayak gitu sih. Ya, gitu aja. Ya. Tapi kalau orang nggak tahu, tapi tergantung kalian lebih efisien kayak gimana. Ya. Jadi kalian atur aja. Kalau mau 4 orang pair programming ya 1 layar 4 orang ya. Kayak saja. Tapi ya efisiennya 2 orang sebenarnya. Tapi nggak apa, kalian atur aja.
Ya. Sip. Gitu paling. Artinya dari Lilinya bagi tugas dan rencana scheduling kapan untuk ngelakuin si pair-nya untuk ngebikin barang. Tapi ingat semua aset yang kita bikin atau program kita bikin untuk yang ini wajib minimal 2 orang ya untuk ngerjainnya. Wajib minimal 2 orang. Oke. Jadi tujuannya karena itu yang kita bikin. Kita nggak butuh. Misalnya yang kita sekarang pingin uji coba itu adalah kita mengerjakan sesuatu hal yang kayak gini dengan barang. Gitu kasar. Itu yang penting. Nanti audio saja kamu yang cari. Iyalah. Nanti kita bikin. Udah gas bareng. Kita bikin. Nanti kalau paling setengah jam selesai itu. kalau misalnya ada yang lain mau ikutan juga nanti pas kita bikin audio, Masuk aja. masuk Join aja. Kita join aja. Kita bikin bareng. Voice roomnya perlu dibikin tambahin 1, 2, 3 lagi kali. Apa ya? Voice room Production? Enggak, channel. Iya kayaknya iya ya. Itu gimana Steve? Saran kamu? Gimana? Tambahin Sorry? baru. Jadi Voice. pair. Buat pair Iya, boleh. Tambahin aja. Ya, Iya, itu Pak. tambahin. Jadi itu bakal apa ya? Bakal kayak mungkin ada 3 atau 4 kali ya. Jadi apa? Ada programming, production, design, jadi semua itu dipisah ya. Ya, bisa aja. Oke. Sama satu untuk leads, kalau kalian memang kerjanya tuh udah sekarang lagi proses in progress ya, itu jangan lupa diganti jadi in progress. Kalau yang udah siap review jangan lupa diganti review biar kita tetap kerja semua. Oke. Oke. Artinya kita secara untuk today sudah diperjelas ya dari sisi snake controller kita kayak gimana dan kita dungeonnya kayak gimana, ya kan? Udah ada bayangan. Jadi kayak alignment, oke? Tinggal kita next-nya adalah nge-execute, oke? Jadi tinggal kita lakukan dan kita bikin. Udah paling? Ada lagi dari yang lain yang mau nambah atau gimana? Oke. Sama satu mungkin ini saya buat ke Steven, satu isu itu bisa beberapa kali pull request ya. Ngerti kan maksud saya? Bukan satu isu satu kali pull request selesai. Itu udah kayak Oke. Ngerti kan? Maksudnya bisa 5-6 kali pull request baru satu isu itu close, gak apa-apa. Itu gak masalah. Jadi kalian lebih gampang bagi. Oke? Ngerti kan? Oke. Kalau itu udah oke. Ya, udah selesai sih untuk hari ini. Nice. Oke. By the way, bantu undang yang lain, tim lain ya. Steve. Sudah masuk belum ke GitHub? Oke. Nanti aku undang si Bim. Oke. Sip. Kalau itu thank you ya semuanya. Sampai jumpa lagi di next meeting. Itu hari ini thank you Arya dan teman-teman semuanya. Iwan udah join. Thank you guys. Thank you guys. Bye. Thank you. Good night. Nah. Yuk. By the way, mau lanjut Ya. ini gak? Mas Wana mau nanya sih sebenarnya. Ya, kita udah debut. Steve masih ada gak, Steve? Ya, udah keluar. Bim masih ada.